Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melih Handayani, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 di UIN Sultan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu metode penyusunan rencana strategis atau RESTRA, yakni Critical Success Factor, di mana ini menjadi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pendidikan yang diaku oleh Bapak Dr. Ali Mustafa. Baik, langsung saja. Sebelumnya, apa sih Critical Success Factor ini? Metode seperti apa sih? Nah, untuk konsep Critical Success Factor atau biasa kita sebut sebagai faktor penentu kesuksesan, itu bisa disebut goal utama yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Metode ini adalah faktor-faktor yang penting yang harus diperhatikan agar organisasi itu bisa sukses untuk mencapai tujuannya. Nah, dalam membuat RESTRA atau rencana strategis, metode ini membantu organisasi fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Konsep faktor kesuksesan pertama kali dikembangkan pada tahun 1961 oleh Ronald Daniel, kemudian oleh Robert diterbitkan di artikel Harvard Business Review yang menstandarisasi dan menamainya sebagai metode faktor penentu kesuksesan. Menurut Rockart, faktor penentu kesuksesan adalah sejumlah area terbatas yang jika hasilnya memuaskan akan memastikan kinerja kompetitif yang sukses bagi organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah beberapa area penting di mana semua harus berjalan sesuai ekspektasi agar bisnis berkembang. Jika hasil area ini tidak cukup, upaya organisasi selama periode itu kurang dari ekspektasi. Selanjutnya ada langkah penyusunan rencana strategis menggunakan metode Critical Success Factor. Lebih tepatnya di sini ada 5 langkah. Ada analisis situasi, tentukan tujuan dan visi, menentukan Critical Success Factor, menentukan indikator keberhasilan atau biasa disebut sebagai KPI, Key Perform Indicator. Terus selanjutnya ada membuat rencana tindakan organisasi, lalu yang terakhir ada langkah penyusunan pertama, itu ada analisis situasi. Untuk pertama-tama, organisasi perlu melihat kondisi internal juga eksternal dari organisasi itu sendiri. Misalnya, apa saja kekuatan dan kelemahan di dalam serta tantangan dan peluang yang hadir dari luar. Ini sering disebut sebagai analisis SWOT yang tentunya sudah sangat sering terdengar. Untuk langkah kedua ada tentukan tujuan dan visi. Setelah mengetahui situasi, organisasi perlu menentukan kemana mereka akan pergi atau visi itu sendiri dan apa yang ingin dicapai atau tujuan. Misalnya, menjadi sekolah terbaik di kota atau meningkatkan kualitas lulusan dari sekolah tersebut. Untuk faktor ketiga adalah menentukan Critical Success Factor. Berdasarkan analisis tadi, organisasi harus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang harus dikelola agar sukses. Langkah keempat, menentukan indikator keberhasilan atau sering kita sebut sebagai KPI. Membuat alat ukur untuk memantau apakah organisasi itu berhasil dalam faktor-faktor tersebut. Faktor yang kelima yakni membuat rencana tindakan organisasi guna mencapai Critical Success Factor itu sendiri. Nah, untuk yang keenam sekaligus yang terakhir ya, itu adalah monitoring dan evaluasi terakhir. Organisasi itu perlu untuk memeriksa apakah rencana yang dibuat berjalan baik. Jika tidak sesuai, perlu dilakukan perubahan itu sendiri. Kemudian, contoh sederhana dari penerapan Critical Success Factor ini seperti misalnya sebuah sekolah ingin meningkatkan kualitas lulusannya, maka memiliki tujuan untuk meningkatkan lulusan yang siap kerja. Contoh Critical Success Factor-nya itu ada guru yang berkualitas, kurikulum sesuai dengan industri, kerjasama dengan perusahaan untuk magang. KPI atau indikator keberhasilannya seperti berapa banyak guru yang mengikuti pelatihan, serta berapa persen lulusan yang mendapat pekerjaan. Untuk tindakan, bisa mengadakan pelatihan rutin bagi guru, bekerja sama dengan perusahaan untuk memberikan program magang kepada siswanya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.